Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak peserta Bimbel Health Study Education. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, biar nanti ngerjain UKM-nya bisa maksimal di bulan Oktober nanti. Tetap semangat. Oke, di sini kita akan mulai bimbel dengan mata kuliah atau dengan mata pelajaran anak ya, keperawatan anak. Nanti akan dipandu atau diajarkan oleh Kak Dimas. Oke, langsung sebelum kita memulai bimbel pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai bimbel pada malam hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai bimbelnya. Boleh Kak Dimas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Dimas kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Seperti biasa, jika saya yang masuk di Zoom, ada gangguan anak-anak kecil, ya, mohon maaf. Iya Kak, nggak apa-apa. Hari ini kita bahas keperawatan anak ya Kak ya? Ya, kita akan bahas keperawatan anak. Ada 5 pembahasan soal yang pada malam hari ini, ya. Oke, Kak Akila, Kak Cut, kita share screen ya, izin ya. Siap Kakak. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah Kak. Sudah ya. Oke, kita ini akan membahas tentang anak. Anak itu sama halnya, kurang dan lebih itu sama seperti KMB ya, kasusnya itu. Oke, sini saya Oke, kita akan mendengar dulu. Mimpi akan menjadi debu di tiup angin jika tidak berani mencapai. Jika kalian memiliki mimpi untuk tamat dari UKOM, namun tidak ada perlakuan atau perlawanan menggapainya, tidak akan tercapai lulus UKOM-nya ya. Oke, selanjutnya kita di soal yang pertama. Nah, ini saya ambil dari sebuah buku ya yang menganalisis tentang trombosit ya. Nih, perawat menganalisis nilai laboratorium dari anak ya dengan leukemia. Anak yang mendapatkan kemoterapi perawat mencatat bahwa jumlah trombositnya itu 19.500. Berdasarkan hasil laboratorium, apakah infeksi harus dilakukan oleh perawat atau tidak perawatan? Jadi di sini kata kuncinya itu intervensi harus dilakukan perawat untuk mendokumentasikan dalam acara rencana perawatannya. Yuk, ada yang tahu Kak di sini? Ya nih, boleh kakak-kakak jawabannya ditulis di kolom chat ya. Nanti akan kita bahas sama Kak Dimas. Enggak, jangan takut salah, pasti nanti akan dibahas sama Kak Dimas. Baik, waktunya sebentar lagi. Ya, apakah ada yang tahu ininya?
Kakak-kakak, apakah ada yang bisa menjawab atau yang ingin memberikan pendapatnya? Kayaknya belum ada nih, Kak, masih malu-malu. Kita langsung aja, Kak? Ya, Mhm. kalau Oh, belum ini ada, Kak Anissa jawab A. Kak Anissa A. Iya, boleh Kak Anissa mau memberikan pendapatnya? Kenapa nih jawabnya A? Oke, Kak Anissa. Apa kata kuncinya Kak Anissa? Oke, karena trombosit 19.000 nih, Kak. Apa yang terjadi dengan trombosit 19.000 Kak Anissa? Kenapa kita nggak pilih yang ini? Atau ini? Ya, kenapa trombositnya 16.000? Apa yang terjadi pada trombosit 19.000 ini? Gimana Kakak-kakak? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi kita bantu menjawab ya. Siap, Jika Kakak. ya untuk jawaban Kak Anissa itu betul ya. Jawabannya perhatikan adanya perdarahan ya. Dengan kuncinya ada di trombosit. Jika trombosit kita menurun, berapa sih nilai trombosit itu ya? Minimalnya berapa sih? Ya, di sini nanti kalau di UKOM dia akan ada di pilihan sebelah kanan ya, tabel UKOM itu untuk nilai normal ya. Kalian tidak perlu menghafalkan, namun ada sebelah kanan ya. Yang perlu kalian lakukan, trombosit ini ketika dia terjadi penurunan, ya pasti adanya kebocoran jumlah atau eh, cairan atau jaringan atau darah di dalam sel itu berkurang ya. Dia akan berkurang. Nih strateginya saya pasang di sini. Oke, kita lihat di strateginya. Nih ya, kenapa dia bisa eh, berkurang. Nih, biasanya pada tahap ini, jika seseorang anak mempunyai trombositopenia, ya, perdarahan produksi trombosit, tindakan pencegahan perdarahan perlu dibatasi, ya, karena akan mengakibatkan adanya nih cedera kepala, kemudian menggunakan sikat gigi yang lembut, ya, tindakan pencegahannya. Ya, jadi tindakan pencegahan pendarahan perlu diperhatikan risiko pendarahan atau perdarahan. Nih, jika seorang anak mempunyai trombositopenia yang parah dan memiliki jumlah platelet kurang dari 20.000, jadi dia akan mengalami pendarahan. Sebagai tambahan, ini ada strateginya, ya. Pengurangan suhu pilihan B, C, dan E itu terkait dengan pencegahan infeksi. Coba kita lihat daripada pendarahan ya. Contoh nih, pada bagian ini monitor tanda-tanda infeksi, berarti dia bukan trombosit. Ya, di tambahan soal nanti pasti ada yang namanya leukosit. Ya, leukosit itu berapa normalnya? Ya, 11.000 pada A anak ya dengan usia dengan laki-laki ya, perempuan. Kalau pada laki-laki 12.000 maksimal ya. Jika di sini leukositnya lebih dari 11 atau 12.000, berarti yang perlu dilakukan itu tanda-tanda infeksi ini benar. Kemudian monitor suhu setiap 4 jam. Tidak ada suhu yang terkait di sini ya. Tidak, di pertanyaan ini tidak ada suhu yang terkait. Kewaspadaan isolasi pelindung. Kenapa? Di sini kan tidak ada virus. Kenapa kita butuh pelindung ya. Kemudian mempertahankan cuci tangan secara sering dan menyeluruh
ya. Tapi dalam tindakan ini bisa benar. Namun, ya, di sini kita bukan kasusnya pada trombosit. Jika kita trombositnya berkurang, maka maka ya, maka pada hal ini, kasus ini, dia akan mengalami perdarahan. Seperti itu penjelasan dalam soal ini ya, untuk teman-teman HSI sekalian ya. Oke. Untuk kakak-kakak sekalian, ada yang ingin ditanyakan sama Kak Dimas? Atau masih ada yang belum jelas? Bisa nih ditanyain langsung sama Kak Dimas nih. Jadi jawaban benarnya itu A ya Kak ya? Jawaban Kak. Oke. Ini selamat nih Kak Anissa, jawabannya benar. Oke, kakak-kakak ada yang ingin bertanya atau yang masih belum jelas? Kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor 2. Ya Kak ya? Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Iya Kak. Nih, seorang klien remaja dengan diabetes mellitus tipe 1 dirawat di gawat darurat karena diabetik ketodiasis. Apakah hasil pengkajian yang harus diperawat catat? Oke, apa nih yang harus perawat catat? Oke, waktunya 1 menit. Nanti jawabannya bisa ditulis di kolom chat dan akan ada sesi tanya jawab ya kalau ada yang kurang jelas. Hasil pengkajian yang seharusnya perawat catat. Baik kakak, waktunya udah habis nih. Nih kakak-kakaknya belum ada yang jawab nih. Ayo, Ayo, siapa yang mau menjawab? boleh kalau ada yang ingin memberikan pendapat? Boleh, nggak usah takut. Kita kan akan berdiskusi di sini. Iya, Kalau jangan malu-malu. penjelasan saya kurang jelas atau salah, ya bisa kita diskusikan menjadi PR bagi saya nanti ya. Di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan kembali. Bingung kak? Nih, bukan ya, karena masih remaja. Ini ada, Oke, Kak Anisanya bingung nih kak. Oke, langsung aja nih kakak jelasin. karena masih remaja. Oh, Kak Maya jawabannya D nih. D, oke. Kak Maya D, Kak Anissa E, ya. Iya, Jawaban yang benar itu benar jawabannya Kak Maya, Kak Maya. ya. Oke. Jadi apa itu analisisnya dari Kak Maya? Ayo. Oh, boleh Kak Maya? Kenapa sih alasannya analisisnya nih? Coba. Itu kan remajanya sudah menderita diabetes mellitus tipe 1, terus dengan diabetik ketoadosis. Nah, jadi em, biasanya pasien yang memiliki diabetes, apa ya, diagnosis diabetes itu biasanya bau nafasnya itu berbau gitu. Terus ditambah lagi kalau apa ya? Udah gitu aja dulu, Kak. Ya, Iya nih ya, Kak Maya. ya. Jadi, Oke. jika pasien dengan diabetes mellitus itu, yang pastinya apalagi dengan diabetik ketoasidosis itu, pasti napasnya akan berbau keton, ya, atau berbau buah. Nafas khas.
Dan kenapa dia ada di sini penurunan kesadaran dengan pasien eh, diabetes mellitus itu dia sudah dibawa di unit gawat darurat nih, pasti dia akan mengalami kesadaran. Pasien diabetes mellitus mana aja, kalau dia sudah dibawa di rumah sakit, pasti dia akan mengalami penurunan tingkat ke kesadaran. Kenapa tidak berkeringat dan tremor? Kenapa nih nggak berkeringat dan tremor? Karena biasanya pasiennya gula darahnya di atas 200, Ya, bukan di jika bawah dia 200. gimana Kak? Berkeringat dan tremor itu ya tidak menandakan pasien itu dengan kegawatan pada diabetik ya. Tetapi kalau berkeringat dan tremor itu bisa jadi dia akan tanda-tanda dari orang yang akan mengalami hipokalemi ya, kekurangan cairan atau dia sudah dehidrasi, dia keringatnya akan tambah parah ya. Kalau untuk diabetikum itu eh, dengan kadar glukosa darahnya dia di atas 350 atau 400 pada anak-anak itu mungkin ya. Tetapi di sini kita tidak akan membahas dia berkeringat dan tremor. Kenapa? Karena di sini tidak akan disertakan pada soal itu GDS-nya. Tapi kalau disertakan dia akan bisa jadi jawabannya itu. Kelaparan dan hipertensi sama, data pendukungnya tidak ada. Pilek, kulit basah dan mudah tersinggung, ya ini tidak termasuk di jawaban yang pas. Kebingungan dan sakit kepala tentu tidak ya. Oke, untuk penjelasannya nih, untuk pembahasan lebih lanjut saya hapus dulu ya. Oke, ya, oke. Nih, fokus pada subjek ya. Jadi ini ya, Anda terkait presiden ingat Bapak di sini jawaban apa? B dengan E dengan lebih terjadi pada glikemi, apalagi dia yang tremor dan bertingkat ya. Biasanya terjadi pada pasien dengan hipoglikemi atau hipovolemi ya, itu yang sering terjadi ya. Seperti itu untuk strategi mengerjakan soalnya ya. Oke, selanjutnya Oke, lanjut nomor 3. Jadi tadi soal sebelumnya itu lebih teliti lagi dengan data-data pendukungnya ya, Kak ya. ya. Oke, ada yang mau ditanyain belum sebelum kita masuk soal nomor 3? Kalau ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor 3 ya, Kakak. Silakan dibaca, dicermati, dikasih waktu 1 menit. Oke, lanjut ke hal ketiga.
Oke, udah 1 menit nih, Kak. Gimana kakak-kakak? Jawabannya apa nih? Bisa ditulis di kolom chat ya, Kak. Oke, jika tidak ada yang menjawab, saya akan membantu menjawab. Jawab. Ya, di sini ya, di sini anak dengan asma eksaserbasi akut. Nah, kata kuncinya ada di eksaserbasi akut. Apa itu eksaserbasi akut? Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Ada yang tahu nggak nih kakak-kakak? Apa itu eksaserbasi akut nih? Oke, saya nggak pernah dengar nih Kak ya. Ya, Oh, nih Kak Anissa jawab nih, perburukan pernafasan. ya. Eksaserbasi akut itu memburuknya kondisi pernafasan pada pasien asma ya atau pasien pada pernapasan yang menyerang misalkan asma, TBC, PPOK ya dan penyakit pernapasan yang lainnya dia akan mengalami pemburukan. Jadi perawat harus melakukan monitoring. Yang di sini kita lihat yang berkaitan dengan kondisi memburuknya ya pada pasien asma. Asma itu biasanya bunyi suara napasnya gimana? Apa ya bunyi suara nafasnya orang asma itu? Gimana ya kakak-kakak? Apa ya? Bunyi Mengi. atau bisa dikatakan wheezing ya. Jadi di Wheezing sini atau mengi. dia jawaban yang paling benar itu yaitu penurunan wheezing ya. Wheezing. Kita lihat ya. Untuk ini. Oke. Asma pada anak memperhatikan tanda-tanda menunjukkan pemburukan pasien ya. Oke, nih meskipun mungkin terlihat sebagai perbaikan, penurunan wheezing bisa menjadi tanda bahwa saluran pernapasan pasien akan semakin tertutup. Jadi konsepnya kalau pasien asma itu saluran pernapasannya akan mengecil ya. Kenapa dia butuh apa namanya untuk obat asma itu apa? Semprot itu ya. Itu inhaler untuk membuka saluran pernapasan yang mengecil. Jadi, kalau wheezingnya semakin menurun, suami, ya, dia akan bisa menjadi bahwa semakin tertutupnya nafas pasien, ya. Semakin dia hilang suaranya, akan semakin menutup. Ya, tanda serius memburuknya kondisi pasien dan menunjukkan penurunan aliran udara yang signifikan pada pasien dengan asma ya. Tapi akan berbeda hal dengan pada pasien TBC atau PPOK. Yang terjadi itu bisa peningkatan pola napas, kemudian dia akan adanya memperbanyak saluran sekret ada di saluran pernapasan. Kalau untuk pada pasien TBC, untuk eksaserbasinya ya. Tapi kalau pada asma ditandai kalau dia menjadi penurunan apa namanya suara nafas wheezing ya dia akan semakin sempit itu kalau pada asma ya terus kondisinya akan memburuk tapi kalau pada PPOK ataupun pada TBC dia tidak ada suara tambahan ya yang ada dia akan terdengar suara pada parunya ya akan lebih memperburuk ya dan pola napasnya itu lebih dominan untuk kita jawab misalkan dengan pola napasnya terjadi 32 kali per menit. Kenapa nggak tekanan darah tadi ya? Ada yang
tekanan darah di sini nih jawaban C 90 kali per menit. Denyut nadi ya, denyut nadi. Denyut nadi, denyut nadi kalau 90 kali per menit itu ya, itu masih normal ya. Kulit hangat dan kering itu tidak ada keterkaitan antara serbasi akut dengan kulit hangat dan kering. Respirasi ini masih normal, ya, tekanan darah itu juga masih normal. Jadi lebih tepatnya kepada jawaban penurunan suara wheezing ya, itu lebih tepatnya. Oke. Oke, jadi jawabannya penurunan suara wheezing ya, Kak ya? Oke, untuk kakak-kakak, ada yang ingin bertanya atau masih bingung? Oke, Kakak Dimas, kita lanjut ke soal nomor 4. Kakaknya belum ada yang mau nanya nih. Memeriksa dokumentasi seseorang perawat dengan glomerulus nefritis ya, dengan diagnosis tersebut. Ayo, apa ya glomerulus nefritis? Boleh kakak-kakak jawabannya bisa ditulis di kolom chat ya. Perawat memeriksa dokumentasi seorang anak dengan glomerulonefritis dan mencatat hasil pemeriksaan. Manakah catatan yang berhubungan dengan diagnosis tersebut? Oke kakak-kakak, gimana nih? Udah ketemu jawabannya? Oke, jangan ragu untuk menjawab ya kak ya. Harus berani. Oke nih Kak Dimas, ini Kak Anissa jawabannya D nih Kak. Yang lain ini Kak Fatimah atau Kak? D ya. Iya nih Kak. Boleh Kak Oke. Anissa apa nih alasannya milih D? Apa sih alasannya milih D? D itu jawabannya kadar urea nitrogen dalam darah. Oke. Boleh langsung penjelasannya Kak Dimas? Apakah jawaban Kak Nisa ini betul atau tidak? Oke. Untuk di sini kata kuncinya glomerulus nephritis. Glomerulus nephritis itu kuncinya dia itu untuk berfungsi untuk menyaring urin ya. Tuh, berfungsi untuk menyaring urin. Jika glomerulus kita rusak ya, otomatis urin kita akan berwarna coklat.
Ya, nih, kita lihat di pembahasannya. Ya, nih, merujuk pada glomerulus kan. Kalau semakin dia glomerulusnya rusak, dia akan terjadi ya urinnya akan berwarna coklat karena glomerulus ini fungsinya untuk menyaring urin ya, untuk menyaring urin sebagai penyaring ya. Dan ingat kembali bahwa gangguan ginjal dan urea dalam darah dan kadar serum kreatinin meningkat dan tanda ini akan secara langsung mengarah pada Anda untuk memilih pilihan yang benar. Ya, jadi glomerulus itu bagian dari ginjal untuk menyaring darah dan membuang zat-zat limbah. Ya, di sini tanda-tandanya akan urin berwarna atau berubah warna, tekanan darah akan meningkat, kemudian sering merasa lelah, serta ya akan pembekakan pada wajah ataupun bagian yang lainnya. Pada saat itu terjadi, ya eh, urin otomatis dia akan berubah menjadi warna yang coklat. Dan apabila nanti ada di jawabannya di situ ada infeksi ataupun peningkatan leukosit, berarti bisa jadi ya yang kalian pilih itu peningkatan leukosit ya. Sama aja kalau kalian lebih sering minum ya berwarna seperti minum teh, kopi walaupun minumnya banyak, jika jika kalian tidak dibarengi oleh minum air putih biasa itu akan merubah warna pada urin ya. Kenapa? Glomerulusnya akan terganggu. Tidak sempurnanya sistem penyerapan urin ya, seperti itu. Kondisi peradangan pada urin pada kasus ini ya. Oke, Kak. Untuk kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang belum jelas? Atau ada yang masih bingung nih? Bisa langsung ditanya ini sama Kak Dimas. Oke, jadi jawaban yang benar itu B ya, Kak ya? Ya, B. Kenapa? Nah, Karena glomerulonefritis ini tanda-tanda peradangan pada ginjal iya, dan peradangan pada fungsinya untuk ginjal. menyaring darah dan membuang sisa-sisa zat yang tidak berguna di dalam darah. Ya, Mm-mm. dokumentasi yang paling penting itu kita menanyakan urinnya berwarna apa Bu, apalagi dia mengeluh pada sakit ginjal ya, urinnya berwarna apa Bu, warnanya apa ya. Sama halnya kalau kalian susah BAK, dia akan urin kita akan berwarna Coklat. Oh, coklat ya. Tetapi kalau kalian tidak sulit BAK ya atau dinyatakan bahwa penyaring ginjal kalian itu masih bagus fungsinya, kebutuhan cairan di dalam tubuh kita masih terpenuhi, berarti urin kita akan berwarna putih atau bening ya, bukan ya. berwarna coklat. Tetapi kalau dia berwarna coklat, ya itu Berarti terjadi ada pada peradangan pada masalah. glomerulus ya. Tuh. Oke, Kak, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya. Ini soal nomor 5, soal terakhir kita Iya, boleh kakak-kakak tentang dicermati. posisi ya. Tentang posisi nih ya, Kak ya. Ya posisi. Mm-mm. Oke, perawat sedang mempersiapkan perawatan anak setelah tonsilektomi. Perawat mendokumentasikan pada rencana keperawatan apakah posisi yang sesuai untuk kasus di atas. Oke, baik kakak-kakak bisa dicermati apakah jawabannya terlentang, berbaris satu sisi, fouler tinggi, Trendelenburg atau semi fouler. Oke kakak, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ya posisi ya.
Apa itu tonsilektomi? Boleh kakak-kakak, ada yang tahu apa itu tonsilektomi? Amandel enggak? Iya, benar, amandel ya. Operasi amandel. Iya. Jadi tonsilektomi itu amandel ya kak ya, di tenggorokan. Boleh Kak Maya. Kak Maya jawabannya apa nih Kak? Menurut pendapat Kak Maya? Kak Anissa jawab A. Boleh Kak Anissa, apa nih alasannya milih A? Terlentang ya posisinya. D. A ya. A. Kak Anissa jawab A A. nih Kak. Terlentang. Oke, Kak Maya ada. Jawabannya opsi Kak Maya ada. Kak Maya juga A nih Kak. Oke. Ya, benar sekali. Kalau pada pasien dengan tonsilektomi, berarti dia itu terlentang posisinya. Kalau berbaring satu sisi itu tidak mungkin. Polar tinggi nggak mungkin, nggak ada. Trendelenburg, tahu Trendelenburg? Ya, tidak untuk pada posisi tonsilektomi dan semipolar ya. Kita lihat penjelasan dari saya. Oke, pembahasan lebih lengkapnya ya. Nih, tonsilektomi adalah operasi pengangkatan tongsil. Anak ditempatkan pada posisi tengkurap dan berbaring di samping ya. Prosedur pembedahan ini untuk membantu drainase ya. Fokus pada subjek berarti jawabannya itu E ya. Nih, yang berbaring satu sisi. Nah, saya tadi jawabnya ya. Oke, berbaring pada satu sisi. Perlu diingat fasilitas drainase akan mengarah kepada bagian yang benar. Berarti setelah operasi ya, kalau pengangkatan tonsilitis itu ya, dia akan dipasang berbaring di satu sisi ya. Untuk apa? Untuk ya posisi ini untuk mengurangi atau mengeluarkan drainase ya, seperti itu. Kalau terlentang biasanya terlentang ya, tetapi di sini jawaban yang lebih tepatnya itu berbaring satu sisi, miring ya, simpan atau miring. Jadi ya seperti itu ya Kak. Oke, jawabannya yang paling tepat itu terlentang ya Kak ya. A. Untuk Oke. kakak-kakak, ada yang ingin ditanyain nggak nih sama Kak Dimas atau ada yang masih bingung? Oke, tonsilektomi. Oh. B apa A nih Kak? Hah? Oh iya Kak, ada yang bingung ini. B atau A ya Kak ya? Ya, B ya Oh B. jawabannya. Oh iya ya, Lebih saya salah. miring ya. Oh iya. Biasa ya. Ya, jawabannya itu B ya untuk kakak-kakak semuanya ya. Karena dia lebih berfokus di sini untuk ya untuk mengeluarkan drainasenya ya. Di sini dia ya pada soal ini perawat mendokumentasi dengan posisi sesuai, mempersiapkan perawatan ya, mempersiapkan perawatan ya, berarti ya pada orang pasca operasi atau tonsilektomi ya harus di pada posisi miring ya. Kalau posisi terlentang bisa jadi drainnya tidak lancar untuk mengeluarkan ya sisa-sisa pembedahan ya. Oke, jawaban yang benar itu ya yang B ya Kak ya.
Untuk kakak-kakak ada yang ingin ditanyain? Oke, kalau nggak ada berarti selesai ya soalnya 5 hari ini ya Kak ya? Hari ini pertemuan anak ada 2 soal ya, 2 kali pertemuan ya Kak untuk anak. Benar nggak sih jadwalnya? Coba Coba saya lihat. kita Karena lihat dulu ya. sebagian nanti akan saya bahas. Oke, Saya lihat jadwalnya pertemuan. dulu. Iya Kak, itu di hari Senin ya Kak ya, tanggal 23. Ya, ada lagi ya untuk pertemuan anak. Nah, Ya, untuk anak pada pertemuan ini, saya sengaja untuk mengangkat penyakit yang lebih sering muncul ya, seperti tadi ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan mengasih kalian atau memberikan kisi-kisinya tentang tindakan ya, bukan pada fokus pengkajian, dokumentasi ya. Saya akan lebih fokus pada tindakan karena ini lebih banyak Kak Maya profesi nurse ya. Iya, Kak. Benar. Kak Anissa Wahiwardani ini tadi yang kebanyakan dari profesi nurse, benar bukan Kak Cut untuk peserta UKOM kita? iya Kak. Ada Ya, yang Kak Maya sama Kak Anissa ini dari profesi nurse. Kak Maya sama Kak siapa? Kak Anissa, Kak Anissa ya. Ya, iya. jadi kalau profesi nurse itu ya, dia lebih banyak kepada penalaran penyakit ya. Kalau untuk pada anak, satu lagi tadi ada penyakit diare itu pasti muncul. Tapi kalau penyakit diare wajar ya, maksudnya sudah wawasannya sudah lebih memahamilah penyakit diare karena yang muncul biasanya menjaga kebersihan pada tindakan penanganan diare itu apa permasalahannya misalkan itu kan menjaga kebersihan, kemudian sering jajan sembarangan. Itu jawaban-jawaban untuk pasien pada anak dengan penyakit diare. Ya, Iya Kak. kemudian diagnosa diare itu ada ya di SDKI SDKI. itu ada diagnosa diare. Jangan salah nanti kalau dia diare, diagnosa apa yang tepat itu dia pilih diare ada di SDKI ya. Tuh. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang tindakan keperawatan ya, bukan membahas tentang diagnosa atau mencatat dokumentasi, pengkajian dan lain-lain. Saya akan fokuskan ke tindakan. Kalau untuk yang pertama saya fokuskan untuk ke penyakit sama dokumentasi keperawatannya lebih tepatnya apa. Seperti itu ya Kak Cut. Oke, siap Kak. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian ini kepada Kak Maya, dan kepada Kak Anissa boleh nanti di-share kalau saya salah eh, memberikan penjelasan kurang tepat atau kurang jelas, boleh nanti ditanyakan dengan Kak Cut dan akan saya jelaskan kembali secara VN ataupun saya bikin video ya untuk Iya. teman-teman HSE sekalian. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Kak Dimas. Oke, Kak Dimas boleh live duluan ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya untuk kakak-kakaknya untuk mengerjakan UKOM nanti di bulan Oktober. Tetap semangat ya kakak-kakak. Semoga nanti bisa lulus UKOM 100%. Oke, terima kasih Kak Dimas. Terima kasih, izin live ya Kakak. Iya Kak. Oke. eh, Bimbel malam ini udah selesai ya kakak-kakak. Langkah baiknya kita tutup dengan mengucapkan, oh ya Kak Cut mau tanya. Simulasi UKOM kemarin, yang webinar ya Kak ya? Atau pembahasan simulasi UKOM. Materi yang sebelumnya ya Kak?
Oh, yang mengerjakan soal 50 itu. Oh iya ya. Kenapa tuh, Kak? Iya, Kak, nanti kunci jawabannya dikirim. Nanti aku minta sama yang buat Google Form-nya ya, Kak, ya. Nanti ada pembahasannya kok, Kak, ada kunci jawabannya. Nanti eh, Cut kirim nanti, Cut share nanti di grup ya, Kak, ya. Lagi Kakak, yang mau ditanyain, itu nanti pembahasannya Cut share nanti langsung ke grup ya. Kayaknya hmm, nanti akan Cut minta nih sama yang buatnya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Kakak, Cut sebagai moderator kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kakak.